Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita hari ini, viral TKW ini melaporkan majikannya ke polisi karena memberikan tiket pesawat palsu hingga dia kebingungan di bandara. Berikut berita selengkapnya. Diunggah dari salah satu akun Facebook Krisna Eka Wijayanti. Berita hangat guys, majikan memalsukan tiket sahabat kita sekarang lagi berurusan dengan polisi karena Cece sudah melaporkannya kasus ini. Lanjutkan, jangan sampai kendor biar pro. Nah, di sini saya tidak mau menyebutkan nama ya, pakai inisial saja. Jadi inisialnya itu adalah M. Mbak M ini adalah seorang TKW Hongkong di mana beliau sudah finish kontrak dan akan pulang ke Indonesia. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa untuk negara Hong Kong, Taiwan ataupun Singapura, kalau misalkan kita finish kontrak maka si majikan berhak atau wajib memberikan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. Nah, seperti kita ketahui ya guys bahwa sekarang itu kan tiket seperti kertas saja ya atau print-printan begitu. Nah, waktu si majikan memberikan itu sama cece-nya ini, dia tidak memperhatikan, bahkan dia pun tidak tahu kalau itu palsu. Nah, saat sampai di bandara, saat dia mau check-in, ternyata saat dicek sama petugas, itu tiketnya adalah tiket palsu guys. Nah, akhirnya dia panik ya, karena dia tidak membawa uang banyak saat pulang ke Indonesia. Dia berpikir, ya uangnya dikirimlah, hanya mungkin menyimpan beberapa saja untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Sedangkan kita ketahui ya bahwa untuk tiket pulang ke Indonesia itu mahal dan dia tidak punya itu guys. Akhirnya ada mbak-mbak di situ menyarankan untuk melaporkan ke polisi. Nah, tidak menunggu lama akhirnya beliau atau Mbak M ini langsung melapor ke polisi dan tidak menunggu lama pun polisi langsung datang guys. Dan gak cuma satu, itu ada 4 kalau nggak salah ya polisinya. Dan mereka mengecek kertas itu ternyata memang benar palsu dan langsunglah ditelepon si pihak majikan guys. Nah, menurut informasi dari cece-nya ini, akhirnya si pihak majikan langsung membelikan tiket yang asli. Tapi untuk penerbangan nggak tahu kapan ya guys, karena kan itu mendadak seperti itu. Nah, hingga berita ini diturunkan, saya belum tahu pasti apakah si pihak majikan nanti akan diproses atau mungkin akan di blacklist, dikarenakan itu sudah merupakan penipuan ya guys. Karena ini keterlaluan sekali ya, kalau bisa sih pihak majikan diberikan efek jera ya. Takutnya nanti misalkan ada cece baru yang bekerja di situ, kalau misalkan diloloskan atau tidak diproses, nanti dia akan mengulangi hal itu kembali. Nah, jadi untuk motifnya juga belum tahu pasti kenapa si pihak majikan bisa sampai hati melakukan hal tersebut. Apakah si pihak majikan ini tidak punya uang untuk membelikan tiket kepada mbaknya ini, atau mungkin si pihak majikan itu tidak suka kalau cece-nya atau mbaknya ini pulang ke Indonesia sehingga diberikan tiket palsu supaya cece-nya tidak bisa pulang begitu. Yang pasti si pihak majikan juga tidak mengira kalau mbaknya ini bakal telepon polisi atau melaporkan kejadian itu ke polisi. Nah, mungkin si pihak majikan menganggap bahwa cece-nya itu bodoh ya, dan dia juga tidak mengira kalau cece-nya akan melaporkannya ke polisi. Dia berpikir paling cece-nya nanti akan beli tiket baru dan akan langsung pulang ke Indonesia, dan dia juga tidak mengira kalau bakal mencari dia kembali guys. Nah, di sini teman-teman kita juga banyak sekali yang ikut berkomentar dan merasa sangat keterlaluan sekali atas apa yang dilakukan oleh majikannya guys. Nah, menurut ceritanya mbaknya ini, dia pulang ke Indonesia itu tidak membawa uang banyak guys. Dia juga berpikir nanti kalau misalkan di perjalanan takut hilang atau bagaimana begitu kan. Nah, kalau misalkan dia ada bawa uang banyak, dia pun pasti akan membeli tiket lagi dan tidak akan melapor kejadian ini ke polisi. Tapi naasnya itu tadi, karena mbaknya ini tidak punya uang guys untuk membeli tiket baru. Dan di situ banyak sekali cece-cece yang menyarankan untuk melapor kejadian itu ke polisi. Awalnya dia ragu apakah bisa polisi membantunya gitu, tapi dengan penuh keyakinan karena memang terpaksa dia tidak ada jalan lain, ya udah akhirnya lapor polisi. Dan dia juga tidak menyangka ternyata si polisinya itu baik sekali guys.
Bahkan yang datang itu nggak cuma satu, tapi ada 4 guys, dan mereka juga sangat sabar sekali ya, dan menenangkan mbaknya karena mbaknya sedikit panik. Ya paniknya karena dia tidak ada uang guys untuk membeli tiket dan dia juga bingung begitu. Nah, alhamdulillah ya berkat bantuan polisi akhirnya si pihak majikan mau memberikan atau membelikan tiket baru, dan akhirnya mungkin banyak langsung pulang ke Indonesia. Tapi banyak sekali teman-teman kita yang menyarankan bahwa kasus ini kalau bisa sih dilanjutkan ya, agar nanti si pihak majikan di blacklist atau mungkin didenda karena ini sudah termasuk penipuan. Ya kita doakan buat mbaknya ya, semoga saja perjalanannya bisa berjalan dengan lancar, bisa selamat sampai ke rumah. Dan semoga saja ada hikmah di balik kejadian ini ya. Semoga saja mbaknya bisa sabar. Ya pokoknya doa yang terbaik buat mbaknya, dan ini pelajaran buat teman-teman ya. Kalau misalkan kita beli tiket entah itu lewat calo atau mungkin lewat agen atau mungkin lewat agensi atau mungkin lewat majikan, itu harus diteliti guys. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga saja bermanfaat. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki halal, rezeki yang berkah, rezeki yang murah, dan semoga saja kita dilancarkan dalam mengais rezeki di sini. Dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.